Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menerangkan tentang bacaan-bacaan sholat. Bacaan sholatnya lebih bagus dibaca panjang ataupun pendek sih. Tergantung sholatnya. Di dalam kitab Fathul Mu'in yang disyarahi kitab I'anatul Talibin diterangkan tambihun. Ada satu peringatan. Ini peringatan ya. Yusannu qiraatu kisaril mufsili fil maghribi. Disunahkan membaca surat yang pendek yang nempel di dalam sholat maghrib. Jadi khusus untuk sholat maghrib itu membacanya suratnya yang pendek, tapi yang nempel ya, bukan yang terpisah. Contohnya surat Ar-Ra'aital ya, Al-Maun dengan surat Al-Kautsar gitu. Ar-Ra'aital yukadzibu biddin, rakaat pertamanya, rakaat keduanya Inna A'tayna. Itu surat-surat yang pendek tapi nempel gitu tuh. Itu sunahnya. Itu khusus pelaksanaan sholat maghrib. Sholat maghrib disunahkan membaca surat yang pendek tapi nempel. Kalau kita urutkan ya dari semenjak surat wal asri rakaat pertama, rakaat keduanya wailul. Terus hari berikutnya alam taro, rakaat pertama, rakaat keduanya liilafi. Hari berikutnya lagi aro'aita ina'atoin. Hari berikutnya lagi yaitu kuliah idaja, terus sampai selesai. Jadi maghrib suratnya yang pendek-pendek tapi yang nempel. Terus watiwalihi fi subhi, disunahkan membaca suratnya itu yang panjang ya, membaca surat yang panjang. Surat apa? Fi subhi, di dalam salat subuh. Salat subuh itu disunahkan membaca suratnya yang panjang. Nanti kita terangin alasannya, hikmahnya apa sih salat subuh itu harus panjang dan salat maghrib itu harus pendek. Nanti terangin ya. Jadi khusus salat subuh itu disunahkan membaca surat yang panjang-panjang. Terus wa qaribin minati wali, dan sedikit panjang. Jadi tadi kan panjang, sedikit panjangnya itu tidak terlalu panjang lah itu tuh. Wa qaribin minati wali. Salat apa? Fi zuhri, di dalam sholat duhur. Jadi sholat duhur itu membaca suratnya itu panjang tapi tidak terlalu panjang. Sholat duhur. Terus wa ausatihi fil asri wal isya'i, dan membaca suratnya yang sedang yang sedang lah, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek gitu tuh. Sholat apa? Fil asri wal isya'i, di dalam sholat asar dan sholat isya. Jadi sholat asar dan sholat isya itu suratnya yang sedang-sedang lah, jangan terlalu panjang-panjang. Terus hikmahnya apa sih? Maghrib suratnya harus pendek ya, sunahnya. Subuh harus sunahnya panjang. Sholat duhur itu panjang tapi sedikit dipendekkan. Yang surat yang sedang, sholat asar dan sholat isya. Hikmahnya apa sih? Hikmahnya wal hikmatu fi ma dzukira inna waqta subhi tawilun wa sholatuhu rakaatani. Sholat subuh itu harus panjang, itu alasannya apa? Alasannya karena sholat subuh itu waktunya panjang. Sholat subuh itu waktunya panjang, dari semenjak subuh sampai dengan terbit matahari. Wa sholatuhu rakaatani, sedangkan sholatnya itu berjumlah 2 rakaat. Waktunya panjang, sholatnya 2 rakaat sedikit. Jadi pantas disunahkan untuk membaca surat yang panjang-panjang gitu. Terus fanasibun tatwiluha, maka sangat munasabah, masuk akal munasabah untuk memanjangkan suratnya. Terus waktul maghribi dhaikun fanasibun fihi al-qusaru. Kenapa sih sholat maghrib itu harus pendek? Karena alasannya sholat maghrib itu waktunya sempit.
waktunya sempit ya, maka sangat munasabah sekali, sangat munasabah untuk membaca surat yang pendek-pendek maghrib. Terus kalau sholat duhur, sholat asar, sholat isya itu bagaimana? Wa auqatu dhuhri wal asri wal isya'i tawilatun walakini sholawatu tawilatun aidon. Adapun sholat duhur, sholat asar, sholat isya itu bacaannya harus apa namanya? Harus panjang ataupun sedang bacaannya. Ke duhur bacaan suratnya itu panjang tapi tidak terlalu panjang. Asar itu yang sedang-sedang. Alasannya kenapa? Alasannya karena sholatnya itu sholatnya rokatnya panjang, yaitu kita ketahui sholat duhur 4 rokaat, sholat asar 4 rokaat, sholat isya 4 rokaat. Jadi bacaan suratnya pun yaitu harus sedang dan sederhana, jangan terlalu panjang-panjang, jangan terlalu pendek-pendek juga. Itu apa, lebih kondisional dan gitu, lebih proporsional suratnya gitu ya. Itulah sedikit menerangkan tentang bacaan-bacaan surat yang dibaca salat fardu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.